Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan. Di video ini saya akan membacakan ke teman-teman hakikat matematika. Hakikat matematika. Pengertian matematika. Seperti kata Abraham S. Lutyens dan Edith N. Lutyens 1973. In short, the question what is mathematics might be answered difficultly depending on when the question is answered, why it is answered, who answered it, and what is regarded as being included in mathematics. Pendeknya, apakah matematika itu? Dapat dijawab secara berbeda tergantung pada bila mana pertanyaan itu dijawab, di mana dijawab, siapa yang menjawab, dan apa sajakah yang dipandang termasuk dalam matematika. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan apakah matematika itu, tidak dapat dengan mudah dijawab dengan satu atau dua kalimat begitu saja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika tersebut, dipandang dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa matematika itu bahasa simbol, matematika adalah bahasa numerik, matematika adalah bahasa yang dapat menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Matematika adalah metode berpikir logis, matematika adalah sarana berpikir, matematika adalah logika pada masa dewasa. Matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus menjadi pelayannya. Matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran. Matematika adalah suatu sains yang bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan yang perlu. Matematika adalah sains formal yang murni. Matematika adalah sains yang memanipulasi simbol. Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika adalah aktivitas manusia. Istilah matematik Inggris, matematik Jerman, matematique Prancis, matematico Italia, matematik-teski Rusia, atau matematik atau wiskunde Belanda berasal dari perkataan lain matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti relating to learning. Perkataan itu mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, knowledge, science. Perkataan matematike berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu matehanein yang mengandung arti belajar atau berpikir. Jadi berdasarkan etimologis atau Elea tinggi 1972.25, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini dimaksudkan bukan berarti ilmu lain diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio atau penalaran, sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen di samping penalaran. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Rusev Fendi et 1980.248. Pada tahap awal matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris, karena matematika sebagai aktivitas manusia. Kemudian pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampailah pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. Agar konsep-konsep matematika yang telah terbentuk itu dapat dipahami oleh orang lain dan dapat dengan mudah dimanipulasi secara tepat, maka digunakan notasi dan istilah yang cermat yang disepakati bersama secara global atau universal yang dikenal dengan bahasa matematika. James 1976 dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk,
susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Namun pembagian yang jelas sangatlah sukar untuk dibuat sebab cabang-cabang itu semakin bercampur. Sebagai contoh, adanya pendapat yang mengatakan bahwa matematika itu timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran yang terbagi menjadi 4 wawasan yang luas, yaitu aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis. Dengan aritmetika mencakup teori bilangan dan statistika. Namun ada pula kelompok lain yang berpandangan bahwa ilmu komputer dan statistika bukan bagian dari matematika. Kelompok matematikawan ini berpendapat bahwa matematika adalah ilmu yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Matematika itu adalah ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan sendiri. Ada atau tidak adanya kegunaan matematika bukanlah urusannya. Menurut pendapatnya, matematika itu adalah ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif atau aksiomatik, akurat, abstrak, ketat, dan sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Walaupun pendapat ini benar, tetapi pada menyebabkan pengajaran matematika itu kurang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sukar, dan semacamnya. John dan Rising 1972 dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Rice dan kawan-kawan 1984 dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian Klein 1973 dalam bukunya mengatakan pula bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Logika adalah masa bayi dari matematika. Sebaliknya, matematika adalah masa dewasa dari logika. Pada permulaannya, cabang-cabang matematika yang ditemukan adalah aritmetika yang berhitung, aljabar, dan geometri. Setelah itu ditemukan kalkulus yang berfungsi sebagai tonggak penopang terbentuknya cabang matematika baru yang lebih kompleks. Antara lain statistika, topologi aljabar atau linear abstrak himpunan, geometri atau sistem geometri linear, analisis vektor, dan lain-lain. Masih banyak lagi definisi-definisi tentang matematika, tetapi tidak satu pun perumusan yang dapat diterima umum atau sekurang-kurangnya dapat diterima dari berbagai sudut pandang. Nah, itulah pengertian hakikat matematika yang sudah saya bacakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe.